Makanya begitu saya tahu itu komparasi dua itu, yang satu dibiarkan di udara terbuka, yang satu di dalam enclosure, kenapa lebih kotor secara. Makanya kalau kita ngomong kasat mata belum tentu. Walaupun dari visual kita lihat masih putih bersih ya. Oh, bersih putih. Nah, sama aja. Kayak orang dari luar kelihatan bagus, seringkali kan dalamnya busuk. Setuju. Jadi gampangannya seperti itu. Kita harus menggunakan alat ukur ekstra untuk mengetahui apa yang lebih dalam. Nah, kebetulan waktu itu saya masih belum mampu beli mikroskop, akhirnya saya pinjem. Nah, kebetulan waktu itu mikroskopnya bagus, makanya hasilnya bisa jelas. Oh, berarti kan ada tuh beberapa orang, kita tetap bahas di substrat tepung ini dulu ya, men. Kan ada tuh beberapa orang yang bilang, oh tapi kan dengan kalau misalnya gagal shading atau stuck shade tadi, kan ada beberapa orang yang bilang berarti kita harus sediain water disk dong, atau enggak di spray substratnya. Nah itu kan sering banget tuh orang yang, ya saya sendiri pernah mencoba itu sih di di zeolite atau dolomitnya itu kita spray. Nah itu dampaknya ke Gecko seperti apa Mbak Tio? Enggak, kakimu pernah masuk ke dalam semen apa enggak? Pernah. Enak apa enggak rasanya? Oh, enggak. Lo bayangkan aja, kita yang punya otak ngerasanya enggak enak. Loh, tapi maksudnya kan ada yang seperti maksudnya untuk kasus realitanya tuh ada yang seperti itu gitu loh. Ya kan itu nafsi-nafsi, maksudnya kebebasan masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak mau kaki saya masuk ke comberan atau ke semen basah, dimana rasanya kaki itu bakalan kering. Jadi jangan lupa ini hewan di. Kenapa ngomong tadi pakai perasaan? Kita coba ilustrasikan ke perasaan karena apa? Ketika mereka tidak nyaman, ketika mereka terpicu stresnya, otomatis mempengaruhi nafsu makan. Oh, kualitas setuju. hidupnya mereka. Otomatis itu. Sama kita mau datang ke tempat makan, kalau kaki kita ada lumpur juga mau makan juga nggak mood gitu kan Om, kurang lebih ya. Ya mungkin karena kita terbiasa tidak bertelanjang dan bertelanjang kaki. Oh iya. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya sebelum kita menjurus ke yang dalam itu tadi dari logik sederhana aja lah dulu. Logik sederhana saya awal menggunakan zeolit yang membeku, mengeras di atas sendok, itu akhirnya memancing logik lebih rumit lagi. Tapi sebelumnya itu logik sederhana aja sudah bisa menjawab kok. Berarti gini Om, maksudnya kan itu berarti kan dari sekian banyak percobaan yang Om Arya lakukan, yang sudah Om Arya observasi dari zeolit itu yang kurang lebih bentuknya seperti tepung, itu ada nggak sih sisi positifnya dengan penggunaan zeolit itu atau tidak ada? Buat saya pribadi tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya dilihat sedetil mungkin, dicari kebenaran, dicari sisi baiknya sedikit lah, ada nggak Om sebenarnya sisi baik dari zeolit? Sisi baiknya kalau setelah diberain langsung dibuang, itu baik. Kamu pernah merasakan? Ya. Begitu berak langsung harus dibuang, seperti beraknya kucing. Kalau enggak gitu aromanya, kita enggak usah ngomong mikroorganisme, aromanya bakal pindah ke masing-masing bidang lainnya. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang pada saat pakai zeolit itu ya geckonya pup kan nggak langsung dibersihkan, ada yang dibiarin malah tunggu feeding selanjutnya baru dibersihkan. Makanya kenapa saya itu lebih prefer kertas yang kotor daripada zeolit yang kotor. Zeolit 1 cm, ketinggian 1 cm dengan lebar 10 cm, sama kertas 1 cm dengan lebar 10 cm juga, sesuai dengan materi yang saya sebutkan tadi di awal, kemampuan silika menyerap lebih 40
Jadi zeolit itu ada macam-macam kemampuan absorbennya, ada 30, ada 40, ada 60. Dengan luasan yang sama, kemampuan menyerap patogen, kalau kita bicara itu mikroorganisme yang jelek ya, kan saya tidak tahu itu mikroorganisme jelek atau bagus. Saya tidak mau extra effort untuk meneliti karena tidak pakai. Ya, karena sudah nggak pakai lagi. Sama kertas menyerap kotorannya untuk jadi rumah Mikroorganisme. Patogen. Patogen. Itu lebih banyak zeolit ataupun dolomit dibanding kertas dengan luasan dan ketebalan yang sama. Jadi kenapa kok bisa kayak gitu? Kertas ini misalkan kita sama-sama tumpahkan air lah, sama-sama 10 mili, lebih cepat kering yang mana? Sekarang aku tanya, pernah ngalamin kan? Pernah. Harusnya lebih cepat kering yang zeolit ya. Yakin lebih cepat kering yang kertas. Zeolit itu menyimpan karena absorben. Oh iya, maksudnya itu. Iya, mau ngerti aku, ngerti. Jadi itu ilustrasinya, enggak popo, wajar salah. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau nggak salah nggak belajar ya. Iya. Nah terus Om, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya substrat atau alaskan yang berbahan dasar tepung, zeolit ataupun dolomit ataupun kaftan tadi, itu bisa kita bilang sebenarnya tidak ada sisi positifnya sama sekali untuk penggunaan ke hewan ya? Kalau buat saya pribadi Ya. tidak ada. Saya pribadi ya, itu pendapat saya pribadi. Imbo. Ya, Jadi bukan humble opinion tapi honest opinion. Oke. Tapi info juga nih Om, kan dulu pernah sebelumnya pertama kali main gecko pakai dolomit ya kan? Bukan zeolit kayak saya ya. Bukan, dulu dolomit awalnya. Oh berarti beda Itu tahun source. Tahun berapa? Ini dari tahun berapa ya? Tahun waktu kuliah masih 2012 mungkin. Ya gecko pertama kali itu dulu pakai zeolit dan itu nggak pernah dibersihkan sama sekali. Karena dulu beranggapan oh ya keserap ya udah bersih. Dan itu dulu peliharanya juga maksudnya di dalam kamar kan dulu itu, jadi berasa memang kalau udah pesing baru diganti semua zeolitnya. Nah terus balik lagi kepada saat sekarang yang sudah mulai breeding gecko, saya dulu pernah pakai dolomit, habis itu pakai kertas, habis itu balik lagi. Nah ini habis itu kemudian mencoba zeolit. Tapi kenapa saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke kertas lagi, karena pada saat penggunaan zeolit yang saya rasakan saya sesak napas Om. Sudah cek. Sesak nafas beneran atau jangan-jangan karena corona itu? Waduh. Tahun berapa itu? 2012. Oh, Wah, itu tahun 2018. Jangan-jangan corona sudah masuk 2018. Mungkin ya. Jadi sering-sering aja lah baca jurnal. Jadi yang kita kalau fine powder itu terus menerus itu memang bikin sesek. Nggak usah lah kita ngomong fine powder itu yang hidup di kamar sama kandang ya, sama kandangnya gitu, enclosure-nya gitu. Sering di jalan gitu aja kan ya sudah sesek. Makanya bayangkan itu kamu di atas kasur, geckonya di dalam kotak, lubangannya sebanyak kamarmu kah? Enggak sebanyak kamarmu kah? Enggak toh? Enggak. Terbatas toh? Itu lebih berdebu dia apa kamu? Wah, lebih berdebu dia dong. Kira-kira lebih mengguk dia, mengguk itu lebih sesek nafas dia atau kamu? Dia. Gampangannya kan seperti itu. Loh, berarti harusnya si gecko ini berarti sesak napas gitu. Loh, kita pakai logik aja lah. Tapi ada juga tuh kasus beberapa orang yang sampai di hidung geckonya maksudnya Berair, ada yang berair, ada yang kering, ada yang sumbat gitu. ya kayak kesumbat gitu ya. Ya itu kan masalah-masalah minor yang terjadi. Mereka kan nggak nyaman kan bakalan gesek-gesekan. Nah, berarti Om ini dengan catatan berarti sekali lagi tapi ntar Om balik lagi nih. Pengalamanmu aja dulu ceritakan. Minusnya apa lagi ya akhirnya? Kan sempat pindah ke zeolit. Sempat pindah ke zeolit, habis itu kenapa? Dari dolomit kertas, zeolit, langsung balik ke kertas lagi. Nah, Waktu zeolit sebenarnya ya ini ya jujur aja Om. Pertama kali dari kertas, kenapa kok akhirnya milih ke zeolit lagi? Pertama karena pada saat itu merasa ganti kertas tuh susah.
repot dan makan waktu lama awalnya, karena kan jumlahnya udah mulai ratusan 500-an sekian lah. Waduh. Pamer. Ya anggaplah. Ya nggak apa-apa loh, kan ngomong realita. Ya, tapi kan ngomong realita, karena dulu mikirnya, kalau pakai Zeolith 500 ekor sekian kayaknya lebih mudah ya pengerjaannya gitu loh maksudnya. Tapi pada saat itu saya kan pakai, ada yang laci, ada yang toples, tapi pada saat angkat toples pertama merasanya selalu ada yang terbang. Toples itu modelnya Tupperware. Iya, modelan Tupperware gitu. Kotak kan, berarti Kotak, bukan betul. toples model toplesnya kue bulat kan, bukan. Bukan. Ya, toples model yang kotak ada tutupnya. Nah, tapi kemudian pada saat cleaning itu, pada saat bersihin, bahkan pada saat feeding aja Om ya, itu berasa kayak, padahal pakai masker, jadi setiap kali saya feeding atau cleaning saya pasti pakai masker, bukan karena corona. Jadi terus pasti pakai masker dan itu tetap sesak. Stop sampai situ dulu. Nah. Berarti relevansi masker Oh. zaman sekarang, Nah. kita logik orang goblok aja lah sekarang. Valid apa enggak? Belum tentu kayaknya. Aku nanyain istriku, kamu terhadap bau tidak sedap, misalkan bau kentut, kamu masih tercium apa enggak di balik maskermu? Tetap. Cium. Gampangannya kan seperti itu. Dulu awal waktu bilang corona itu droplets, kami menyaksikan, karena kalau memang droplets kan ya orang-orang nggak perlu disebegitunya, kecuali mereka airborne, karena akhirnya terbukti airborne. Ya. Tapi ya nggak tahu lagi itu skim atau memang benar-benar. Balik lagi itu tadi jelas Sekilas lah ya, sekilas yang ya. jelas kamu Nah, sesat. sesak. Dan akhirnya, waduh, ini kalau kayak gini terus, pertama saya ngebayanginnya gimana ruangan itu Om. Karena pada saat itu saya setelah mulai merasa sesak itu saya pakai Zeolith setelah dari kertas, pensiun kertas ke Zeolith, akhirnya kembali ke kertas lagi. Periodenya Berapa lama? nggak sampai 1 bulan gitu. Nggak kuat. Cuman hanya gara-gara sesak nafas. Karena sesak napas dan juga putih semuanya Om di mana-mana. Padahal itu kan sirkulasi kandang gecko kan Ya kecil cuma segitu-gitu aja ya, kan. segitu aja, cuma area farm itu di atas, ya di atas laci lah, sampai jadi farm itu ada nyambung ke ruangan lain lah, anggaplah itu dapur kotor lah ya, itu sampai ada Zeolith di atas kompor itu. Jangan-jangan kamu kalau bersihkan gecko kotoran kamu ocok-ocok ini. Gini diayak. Enggak. Untungnya enggak. Nah, tapi pada saat itu akhirnya langsung merasa, wah ini kayaknya nggak benar. Dan akhirnya dulu kembali lagi ke kertas. Berarti kan ini relatif, kalau alasanmu pakai kertas ini kan ke personal ya. Maksudnya, Personal. karena diri sendiri mengalami masalah kesehatan sama kekotoran ruangan. Ya, karena kalau saya pribadi lihat ruangan kotor tuh nggak nyaman gitu loh, apalagi untuk bekerja kan. Nah, terus akhirnya mikir, ya sudahlah kembali lagi ke kertas. Sekotor-kotornya kertas, padahal tidak sebau seperti yang ditimbulkan oleh zeolith ataupun dolomit basah. Nah, itu juga salah satu penyebabnya Om. Luar biasa. Jadi salah satu penyebabnya adalah kan dulu ngerasa, zeolith berarti dia menyerap dan lebih cepat kering. Awalnya mikirnya seperti itu kan Om. Tapi setelah ya karena namanya kalau feeding sambil cleaning bisa lama sekali, akhirnya kan saya keseringan cuma feeding doang. Paling cleaning itu pada saat zaman kertas sebulan sekali, atau kalau ada yang kotor banget baru saya cleaning. Betul. Nah, lebih prefer seperti itu. Nah, akhirnya pada saat yang masih penggunaan zeolith itu yang saya rasakan pada saat buka kandangnya itu pesingnya ngalah-ngalahin. Luar biasa tuh. Iya, ngalah-ngalahin anjing saya yang biasanya kencing di luar. Itu ngalah-ngalahin loh. Akhirnya berasa kayak, wah ini pasti. Ini pelihara anjing 500 ekor. Wah, bayangin ya. Nah itu akhirnya merasa kalau wah ini amonianya sepertinya lebih tinggi, karena kan takutnya ke pernafasan saya pribadi. Akhirnya nanti jadi ciri. Mm-mm. Maksudnya ciri itu akhirnya ketawa terus. Akhirnya saya pikir ya udahlah kembali ke kertas lagi. Makanya kunci pertama itu sirkulasi udara. Tapi kalau pakai untuk seperti itu, sebagus apapun sirkulasi udara bagi hewannya ataupun lingkungan ruangannya pasti bakalan berdebu.
Jadi bayangkan paru-parunya hewan itu seberdebu apa. Gambarannya seperti itu. Terus untuk yang laci sebenarnya kalau saya pribadi, laci itu terlalu pendek. Dia nggak bisa ngelurusin punggung. Kira-kira kamu kalau hidup di dalam kayak sekarang ini kapsul hotel, oke, sehari 2 hari nggak ada masalah. Posisi hanya duduk terus, nggak ada berdiri. Kira-kira seminggu, sebulan, kuat nggak? Keluar bongkok. Namanya seperti itu. Nah tapi sebelum ke kandang ya men, kembali lagi ke substrat yang tadi itu. Berarti kan dengan kata lain Om Hari akhirnya dan saya pribadi memutuskan untuk menggunakan kertas sebagai substrat utama atau alas kandang utama kan Om? Nggak ada secondary sih, aku ya cuma satu-satunya itu. Maksudnya sebagai ya cuma itu yang kita pakai sebagai alas kandang kan. Nah kalau dari Om Arya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan kertas itu berdasarkan observasi sama hasil riset itu tadi. Nah, yang paling beda jauh Om? Yang paling beda jauh? Paling beda jauh dari penggunaan yang substrat tadi sama yang kertas ini? Lebih murah. Saya nggak perlu beli kertas. Waktu itu udah sering kali kan dapatnya gratis. Jadi dapatnya gratis, nggak perlu beli. Kalau dihitung-hitung lebih mahal kertas. Kalau pakai kertas buram, loh saya nggak mau pakai kertas buram. Kertas buram itu kalau basah bubur. Balik lagi nih, mumpung kertas buram nih. Ini sebenarnya tadi mau aku bahas tadi. Berarti Om Arya kan akhirnya intinya memilih kertas karena dari sisi positifnya banyak banget kan. Salah satunya nafsu makannya meningkat. Enggak, terjaga, beda. Kalau meningkat sama terjaga beda. Iya, berarti terjaga lah ya. Terjaga karena tidak ada penurunan berdasarkan karena pH pencernaannya tetap sesuai dengan ya awal, tetap stabil gitu kan, terjaga kan. Habis itu saksiat juga berkurang, minim. Nah, tapi akhirnya orang-orang nih coba pakai kertas Om. Oh iya berarti ya udah deh nggak usah pakai sulit lagi, sulitnya buang. Akhirnya pakai kertas. Nah pada saat penggunaan kertas itu kan ada 3 jenis kertas Om pada umumnya. Nah, kertas buram. Yang dipakai buat kertas koran itu sama aja sejenis. Ya, itu yang Om Arya nggak mau pakai karena bubur ya kan? Iya, baik itu koran dikuku nanti bisa jadi black pearl. Kalau koran karena tintanya pakai tinta mungkin bisa jadi morph baru Om, rainbow. Zaman dulu itu saya mengalami keanehan-keanehan dan tololnya itu tidak mikir bahwa itu akibat dari tintanya, bukan tinta, powder karena bentuknya koran. Terus pupnya itu juga terpengaruh. Kenapa sih sebentar-sebentar pup kan indikator kita untuk menentukan masalah dari hewan. Sebelum memutuskan ini karena gini itu nggak bisa. Itu orang tolol yang langsung bisa mengambil kesimpulan. Berarti dia ngalah-ngalahi dukun. Dokter aja masih tanya simptom. Masih ada observasi. Karena dokter itu bukan dukun. Nah, apalagi saya bukan dokter, bukan dukun. Tapi paling tidak saya tahu variabel itu ada 3. Kita untuk tahu penyebab atau variabel kontrolnya dari hewan sakit. 1, apa yang masuk ke mulutnya. 2, apa yang dan bagaimana yang dikeluarkan, baik itu urin ataupun feces. Yang ketiga, environment, temperatur, humidity sesuai apanya. Kembali lagi ke tadi, kotorannya itu kena warna dari tintanya koran itu tadi. Terus jenis yang kedua, jenis yang kedua pertama kan buram. Pertama buram ya kan, sama seperti koran. Saya pun pernah pakai buram, akhirnya tidak lanjut karena bisa jadi pesawat Om kayaknya, jadi kapal atau apa, karena kan dia gerak-gerak si gecko-nya kan. Saya merasa bahan dasar kertas buram itu kan orang kan suka bilang nih harusnya pakai kertas buram kalau kertas, soalnya kan tidak ada pemutihnya. Kalau mau lebih bagus lagi, menyerap lebih banyak daripada kertas buram dan tidak ada pemutih, itu pakai kertas merang. Kuat aja duitmu pakai kertas merang. Habis itu. Kertas merang ini biasanya buat bungkus kue atau digoreng gitu. Yang ya gitulah ya. Nah habis itu yang kedua kertas bekas Om.
Ya, saya. Kertas bekas itu adalah kertas hasil print-printan yang ada Ya. hasil print-printan, kadang yang test print ada warna RGB-nya. Ya. Nah itu gimana Om penggunaannya Om? Nggak masalah. Tapi kan ada tintanya tuh. Sedangkan orang kan bilang, wah nanti ada tintanya. Dia tak balik. Kan saya punya akal. Gimana kalau misalnya tumpah airnya? Paling tidak. Itu water base. Ya. Jadi water base paling tidak. Ya so far 12 tahun ini masih belum pernah ada ngalami masalah sih dari kertas yang seperti itu ya. Kertas bekas itu ya? Ya, tapi saya pakai bukan yang di bagian tintanya langsung loh ya, tapi di belakangnya. Jadi sisi yang tidak ada tulisannya. Terus yang ketiga nih, kertas yang baru. Ya kalau memang punya rezeki berlebih, Ya. alangkah baiknya pakai kertas baru. Toh dapat uangnya kan lebih dari Kiku. Lain halnya dengan saya. Nah berarti bisa dibilang yang paling terbaik ya kertas, mau itu kertas bekas sekalipun, tapi yang bukan sisi tinta atau kertas baru ya kalau ada rezeki berlebih. Terus kalau merasa punya uang banyak ya kertas merang itu tadi ya. Iya. Ya. Mewah sekali. Wah ya. Jangan lupa Wifi, kasih wifi ya sekalian. Tiponya selfie, upload Instagram. Ya supaya mereka bisa menjual dirinya sendiri. Masa hanya orang-orang sekarang menjual dirinya sendiri via apa? Aplikasi-aplikasi itu apa? Dating sosial. Ah. Nah balik lagi Om. Substrat berarti kertas karena satu lebih terjaga nafsu makannya, maksudnya terjaga nafsu makan karena apa ya? Karena dirinya dia, di dalam dirinya dia semuanya juga lebih terjaga gitu karena maksudnya. Ya, tapi jangan lupa tetap perlu asupan tambahan loh ya. Nah. Mereka hidup kalau dibandingkan loh di alam liarnya nggak perlu suplemen multivitamin atau kalsium, di alam liarnya nggak perlu gabus. Tapi jangan lupa ini hewan yang kamu domestikasi. Ya, bagaimanapun yang udah kita beli harus kita rawat lah ya. Bukan kebutuhan kalau mereka di alam liar. Variasi diet dari mangsanya itu lebih kaya. Ya, lebih bervariasi. Dia tahu kadang harus butuh nutrisi apa itu yang dia kejar. Iya. Nah, jadi kalau Arya bilang dia kalau alas kertas tetap harus ada, berarti pelengkapnya kan? Iya. Nah, apapun itu. Nah, bagaimana dengan orang yang menggunakan zeolit atau dolomit sebagai kalsium di dalam kandang gecko yang beralaskan kertas? Ya. Yang biasa pakai tutup botol atau mungkin ditabur. Ya no problem lah, itu hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas bagi saya, lihatlah, coba observasi, geckomu masih sering menjilat-jilat sekelilingnya apa enggak? Kalau masih sering menjilat-jilat berarti miskin yang kamu kasihkan. Kandungan nutrisinya lah, bukan yang punya lo yang miskin. Iya. Loh berarti sebenarnya boleh nggak Om tapi menyajikan itu perlu atau tidak? Menyajikan zeolit dan dolomit. Menyajikan suplementasi kalsium ataupun multivitamin perlu, tapi kalau itu sama mereka dirasa cukup, no problem. Kalau dirasa kurang, hemat saya atau saran saya, perbaiki dari pemberian asupannya. Karena seringkali banyak orang sambat itu mengeluh ke saya mengenai yang mereka menggunakan dolomit ataupun zeolit, gecko masih tetap MBD ataupun jumlah telur sering infertil. Bahkan juga ada yang mengalami deformity-nya itu bukan yang karena sebab dari kelahiran ya, tapi rahang lunak. Ya seperti MBD lah. Ya kurang lebih kayak MBD. Banyak yang ngalamin. Nah berarti ya sebenarnya kalau mau menyajikan itu nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baik kalau disediakannya lebih baik, kurang lebih seperti itu kan ya. Nah berarti substrat sudah, sekarang kita ke kandang Om.